Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, jikalau saudara adalah salah seorang yang mendukung apologet Kristen melawan orang-orang yang memperbalikkan fakta kebenaran Alkitab, silahkan tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dalam Tuhan, di video berikut kita bisa melihat bagaimana Juma pada akhirnya mengakui kekalahannya terhadap seorang Kristen yang sangat cerdas, yang pastinya narasi-narasi yang dia sampaikan membuat Juma tidak berkutik. Saudaraku dalam Tuhan, langsung kita lihat video yang terlebih dahulu. Setelahnya kita berkomentar di kolom komentar dan langsung tekan tombol like sekarang juga. Kalau kalian yang mengerti dialektika, ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Zuma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Zuma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut. Kemarin Juma, diskusi kita di dalam rumus, saya mau bertanya loh. Benarkah bahwa Muhammad itu tidak kalian tuhankan, atau benarkah bahwa Muhammad tidak setara dengan Allah? Silakan dijawab. Iya. Kami waras. Nabi Muhammad itu manusia. Sebentar dulu, Bang Host. Sedangkan Sebentar dulu. Allah Subhanahu wa taala itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi Anda harus belajar membedakan antara Khalik dan makhluk. Bang Juma, sebentar dulu. Sepakat dulu. Nanti kita framing lagi. Bang Host, silakan. Jangan ajak kami gila ya. Jangan kami ajak gila seperti kalian nyembah manusia ya. Nah, ini tiktokan aja Bang Ho, sebentar aja saya. Ini meluruskan semalam aja, tiktokan aja. Oh, oke, silakan. Silakan, berapa menit? 10 menit ya. Oke, saya ulangin lagi Juma ya. Benarkah bahwa Muhammad tidak kalian sembah, atau benarkah Muhammad tidak setara dengan Allah? Benar. Baik, kalau memang benar, bolehkah dua kalimat syahadat itu dipenggal menjadi satu kalimat syahadat merujuk kepada Allah? Oke, jadi gini. Bolehkah orang mengakui Jokowi itu presiden tanpa mengakui wakilnya? Apakah sekarang Allah sudah setara dengan Jokowi? Wakil presiden itu setara dengan presiden? Kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya ajarin kamu berpikir logis. Kalau memang Allahmu tidak setara dengan Muhammad, kalau begitu bolehkah dua kalimat syahadat ini menjadi satu kalimat syahadat aja? Syarat untuk menjadi Islam mengakui satu Tuhan dan mengakui satu Rasul. Baik, berarti kalau begitu ini setara atau tidak ini? Kenapa tidak bisa dilepaskan? Satunya ini adalah Tuhan, satunya adalah hamba Tuhan. Baik, apa alasannya dua kalimat syahadat itu harus menjadi Muhammad? Yes, karena Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Allah. Baik, kalau Yohanes begitu 17 nomor 3. Dengar dulu. Baik. Sama itu. Kalau memang tidak setara Muhammad ya, memang dengan tidak Allah, setara. Kenapa kamu tidak bisa memisahkan dua kalimat syahadat saja menjadi lucu satu? itu. Karena kita mengenal Allah melalui Rasulnya, yaitu Rasul Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi mengenal yang disebut Elohim karena Nabi Musa. Karena Nabi Isa, Yesus. Lucu itu. Berarti Muhammad tidak bisa dipisahkan. Oke, Muhammad tidak bisa dipisahkan karena dia adalah Rasul utusan Allah, betul? Benar sekali. Baik, kalau begitu, karena dia merujuk kepada Rasul, bolehkah Rasul yang lain digantikan, jangan cuma Muhammad? Kami beriman kepada Yesus, Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa. Tapi terkait dengan Islam, yang membawanya adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul dan Khataman Nabiyyin. Baik. Ayo. Anda tadi berkata, yang lebih berat lagi pertanyaannya. Sebentar, Anda tadi berkata, Anda tadi berkata bahwa tidak bisa dipisahkan dua kalimat syahadat karena Muhammad adalah utusan. Yes, dia utusan, dia Rasul. Lalu kenapa tidak bisa diganti Rasul yang lain kalau memang rujukannya utusan? Loh, kami beriman kepada Rasul yang lain, apalagi? Baik, kalau begitu, mengapa Anda mendustai di dalam surah Al-Baqarah 285 bahwa Allah berkata, kami tidak membeda-bedakan Rasul? Ya, memang mereka semua adalah Rasul. Apa yang dibeda-bedakan? Kalau begitu boleh dong diganti Muhammad misalnya tidak menjadi bisa, Isa, karena yang membawa Islam itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi Anda berkata tidak bisa dipisah-pisahkan. Memang tidak bisa dibedakan. Masing-masing punya risalah. Mereka semua utusan Allah. Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Nabi Isa untuk Bani Israel. Dengarkan dulu dong. Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Di dalam Al-Baqarah 285
di dalam An-Nisa 152 Allah tegas mengatakan bahwa kami tidak membeda-bedakan seorang rasul. Kalau memang benar tidak dibedakan, boleh dong rasul lain dimasukkan. Nah, sekarang begini permasalahannya adalah ketika Anda membaca Al-Quran, dengarkan. Tidak dibeda-bedakan di sini artinya apa? Para rasul itu diutus kepada kaumnya masing-masing. Itu rasul diutus pada kaumnya masing-masing. Tetapi khusus kepada Al-Quran yang membawa Al-Quran. Bisa. Kamu jangan. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja. Ini juga kalau di gereja iya. Ini juga Al-Quran mengatakan. Dengarkan. Pesantren apa yang kau katakan didengar. La nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di sini yang dimaksud kami tidak membeda-bedakan seorang rasul pun dari rasul-rasulnya. Kami dengan dan kami dibeda-bedakan. Ampunilah kami ya Tuhan, kalau memang tidak dibeda-bedakan, kenapa tidak boleh diganti Muhammad kalau benar tidak dibeda-bedakan? Nggak bisa, karena ini terkait Islam. Allah dengan Muhammad dong kalau begitu. Nggak bisa, karena dia rasul. lucu. Ya, jadi sementara toh. Baik teman-teman. Oke, giliran saya bertanya. Giliran saya bertanya, teman. Giliran saya bertanya. Inilah bukti bahwa umat Islam giliran saya Muhammad dengan Allah. Giliran saya. Sebagaimana tadi mau ditanya itu, Bang. Sebagaimana tadi Juma berkata. Sebentar Juma. Iya, nanti kau bertanya sebentar dong. Giliran saya. Kita ulas dulu kesimpulan. Sudah. Giliran saya bertanya. Kenapa kamu takut? Giliran saya. Kamu yang takut pengajaranmu kepada saya ditanya 10 menit. Giliran saya bertanya. Saya mau ulas supaya jelas kepada umatmu. Takut ya. Giliran saya bertanya. Oke, sebentar saya ulas balik, baik ya. Giliran saya bertanya. Iya, sebentar saya ulas balik, baik. Menurut Juma berarti bahwa kalau memang rasul tidak dibeda-bedakan, itu kata Allah di Al-Baqarah 285. Lalu Juma tidak mau menggantikan posisi Muhammad. Inilah teman-teman bukti bahwa Muhammad itu setara dengan Allahnya. Contoh, Najah, kau diam dulu Najah. Tahu kau itu nggak ada. Najah, giliran saya ya. Terguncang sini aja teman-teman. Giliran saya boleh. Oke, silakan. Oke, berarti sudah setara ya. Oke, teman-teman lanjut. Muhammad setara dengan Allah katanya. Oke, lanjut. Baik. Saya ingin tanya pada saudara, apakah setara antara buah dada Elizabeth dan buah dada Maria yang diisap oleh Yesus? Jawab. Oh maaf, itu nggak ada dalam konteks pengajaran saya. Loh, di dalam Lukas 11 nomor 27. Oh, memang tidak ada, kawan. Lukas 11 nomor 27. Porno di sini. Lo kok porno? Oh, Tuhanmu porno. Jadi Tuhanmu ketika nenen itu porno. Saya tanya, apakah setara antara buah dada Elizabeth dengan buah dada yang diisap Yesus yang punya Maria yang tertulis dalam Lukas 11 nomor 27? Itu bukan pertanyaan. Ini kawan. Itu pertanyaan. Kalau begitu enggak apa-apa. Bukan pertanyaan. Oke, saya jawab. Bukan pertanyaan. Baik, saya jawab. Harus ada keistimewaan buah dada yang diisap oleh Tuhan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa. Harus ada pembanding gitu loh. Baik, saya jawab sekarang. Loh, saya mau jawab dong. Gimana sih? Oke, saya jawab ya. Silakan. Oke, saya jawab. Karena konteksnya bukanlah menurut Bible, maka akan saya jawab ya. Itu setara ibarat buah dada istrimu dengan buah dada si Ripa. Oh, enggak, beda. Ini berbicara mengenai buah dada yang diisap Tuhanmu. Yang diisap dengan Tuhanmu. Masa buah dada Tuhanmu yang diisap Tuhanmu kamu sama-samakan dengan buah dada yang diisap oleh manusia biasa? Kok kamu terguncang ketika mau jawab? Pertanyaannya sederhana. Apakah setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis? Itu pertanyaan saya. Oke, tenang ya. Baik, saya jawab. Oke, jawab. Buah dada istrimu setara dengan buah dada Ripa, tetapi yang membedakannya adalah ketika puting-putingnya sudah coba hitam. Lihat. Coba lihat. Loh, kenapa yang kamu kita tanya ini Tuhanmu. Yang kita tanya Tuhanmu di dalam Lukas 11 nomor 27 ngisap buah dada. Kenapa kau bawa buah dada orang lain? Pertanyaan saya, ini konsep buah dada. Setara antara buah dada yang diisap Tuhanmu Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes Pembaptis?
Yesus. Kalau setara, kenapa Yohanes Pembaptis tidak menjadi Tuhan? Kenapa hanya Yesus saja yang jadi Tuhan? Nggak bisa. Ini berbicara mengenai Yesus yang Anda tuhankan. Pertanyaan saya, apakah setara antara buah dada yang diisap Yesus dengan buah dada yang diisap oleh Yohanes? Kalau setara, kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Bang Raja depan gas. Kenapa cuman Yesus yang jadi Tuhan? Kenapa Yohanes tidak jadi Tuhan? Atau kenapa Yudas tidak jadi Tuhan? Sementara Yudas dan Yesus sama-sama mengisap buah dada yang sama. Oke, saya jawab ya. Oke, jawab. Karena konteks yang kau bawakan tentang buah dada, maka saya pun menjawabnya dalam konteks buah dada. Maka saya katakan bahwa setaranya buah dada istrimu dengan buah dada tidak ada di dalam Bible itu. Kamu diam dong. Di dalam Biblemu dituliskan saudara-saudara Yesus adalah Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas. Matius 13 nomor 55. Matius 13 nomor 55. Inilah saudara-saudara. Kalau kalian yang mengerti dialektika, ada yang namanya momerando argumento. Artinya ada beberapa argumen yang harus dimomenkan bahwa Bang Suma menunjukkan kerendahan hati. Tidak penting kalah atau menang, tetapi Bang Suma mengakui itu sebagai debator yang jujur. Debat telah selesai, sebenarnya kita akan mendengarkan winning speech saja. Tetapi karena Bang Zuma dengan terhormat mengakui kekalahannya, bukan mengakui kekalahan ya, mengakui argumen tersebut, kita akan berikan kesempatan kepada Bang Zuma untuk closing statement. Dan setelah itu kalau mau turun, kita akan turunkan dengan hormat. Ini adalah pertama kalinya kekalahan dengan terhormat. Congratulations. Kita akan mendengarkan dulu winning speech dari Bang Zuma. Hormat dari saya, dan saya sangat menghargai manner dan sopan santun dari Bang Zuma. Silakan Bang Zuma yang terhormat. Oke, baik. Jadi saya boleh kalah ya, tapi kebenaran itu tepat hak. Saya mengatakan tadi, saya mengakui bahwa Yesus itu adalah Kristus anak Maria. Dia berarti anak manusia kan? Berarti Maria melahirkan manusia. Tidak mungkin melahirkan yang bukan manusia, karena Maria manusia. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Saya mengakui Yesus Kristus anak manusia, tapi Paulus mengakui dia bukan manusia yang datang kepadanya. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Berarti itu bukan anak Maria. Kristus lain. Aku telah mengatakannya kepadamu bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi pernyataan Yesus. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria. Bukan anak Maria yang datang kepada Paulus, karena anak Maria itu adalah manusia. Di dalam Matius 24 nomor 27, dia katakan apa? Sebab sama seperti kilat menyambar dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kedatangan anak manusia. Dia mengatakan begini lagi. Tanda-tanda kedatanganku, kalau aku yang datang, bukan Mesias palsu, bukan Kristus palsu, adalah tanda-tanda kedatanganku. Matius 24 nomor 30. Apa dikatakan? Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan dari langit, kuasa-kuasa langit akan berguncang, kemudian seluruh manusia akan melihat aku di atas langit, lalu kemudian seluruh manusia meratap. Apakah tanda-tanda itu datang kepada Paulus? Tidak. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nomor 23-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, banyak melakukan mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi ini inti dari pembahasan kita. Sebenarnya Kristus yang datang kepada Paulus, Kristus yang datang kepada saudara Kristen, itu bukan anak Maria. Saya boleh kalah, silakan aja. Tapi kebenaran itu tetaplah hak. Terima kasih host, terima kasih RK. Anda menang kali ini, ya mudah-mudahan Anda bisa lebih banyak belajar lagi, lebih dewasa lagi menyikapi kemudian materi-materi debat, untuk kemudian Anda bisa perdebatkan lagi di masa-masa yang akan datang. Demikian. Aku merinding, hormat sebesar-besar ini adalah bentuk kerendahan hati. Terlepas dari semuanya, debator-debator yang lain harus mempelajari ini ya. Bang Zuma menunjukkan kedewasaan yang luar biasa, bahkan ada ucapan selamat. Kalau saya tidak salah dengar teman-teman, Bang Zuma bahkan memberikan ucapan selamat dan ada pesan-pesan yang ini adalah beliau profesional debat, bukan permusuhan. Terima kasih.
Semoga lain waktu kalau ada undangan debat, kalau Bang Zuma pengen lagi ke sini, termasuk Bang Zuma, saya titip pesan untuk teman-teman Bang Zuma dan anak-anak API, kalau ingin mengajukan tentang siapa, room ini akan selalu terbuka. Seperti itu. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Sebelum turun, mungkin ingin menyampaikan kepada para pendukung atau sahabat-sahabat API yang ada di bawah, silakan Bang Zuma. Masya Allah, kepada sahabat-sahabat Muslim, terima kasih banyak atas dukungannya ya. Malam ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang menjadi sajian dalam Al-Quran terkait dengan agama sebelum Al-Quran itu kita sudah uraikan. Kalaupun ada kekurangan itu dari saya sendiri, dan kalau ada kelebihannya itu datang dari Allah. Dan saya berterima kasih banyak pada malam hari ini. Acara kita bisa sukses, bisa berjalan dengan baik. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara Muslim yang telah mendukung acara ini, yang telah memberikan support kepada Bang Zuma, dan juga kepada saudara Kristen yang ada di bawah. Saya ingin berpesan, kembali pelajari Bible, pelajari dengan akal sehat. Yang Islam juga pelajari Al-Quran dengan seksama. Demikian dari saya. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara RK dan juga Superboy. Thank you. Kamu adalah teman yang baik. Terima kasih banyak kepada Bang Zuma. Siap. Kata Bang Zuma ya. Luar biasa kalian berdua. Saya boleh pamit. Terima kasih. Silakan rayakan kemenangan. Semangat terus. Baik. Ayo. Bang Zuma, terima kasih, jadi makin respect. Terima kasih Islam seindah ini. Terima kasih. Saya turun. Iya, sama-sama. Baik, dengan hormat kita akan turunkan. Tetapi debat telah selesai, teman-teman. This is your winner, the one and only Bang RK. Salve untuk kita semua. Shalom untuk kita semua. Nama Tuhan dipermuliakan teman-teman pada malam hari ini. Saya bergumul ya extra hominem. Biarkan Roh Kudus yang masuk dalam hati saya dan bekerja dalam hikmat semuanya. Ya, tidak dengan kemampuan saya, tidak dengan akal budi saya, tetapi hikmat yang Tuhan berikan. Ya, Alkitab mencatat harus licik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, extra hominem. Roh Kudus yang memelihara kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Ya, saya tidak bisa mengucapkan apa-apa lagi teman-teman ya. Teman-teman di bawah senantiasa 5 detik berdoa untuk Bang RK agar Tuhan memberikan hikmat. Teman-teman support kita semua. Ini begitu luar biasa teman-teman. Tetapi izinkan saya teman-teman ya, karena ini sudah najar saya. Kalau memang seperti Daud yang mengalahkan Goliat, saya sudah bernajar ya. Saya akan mengucapkan Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Tuhan menjawab doa saya, Tuhan menjawab kerendahan hati saya ketika saya mengadu pada Dia. Nama Tuhan dipermuliakan. Kembali pada host. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Bang RK. Aku merinding di sini ya. Kalian berdua menunjukkan dialektika yang sangat terhormat. Sekali lagi selamat kepada Bang RK, kepada semua teman-teman pendukung kekristenan, teman-teman Katolik. Sekaligus saya ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya Bang RK dan teman-teman Katolik. Ya, untuk Habemus Papam, terpilihnya paus kita yang baru, paus kalian yang baru, Paus Leo 14 ya. Selamat kepada Bang RK dan semua teman-teman yang ada di bawah. Dan kita akan masuk ke after party. Bang RK jangan turun dulu. Saya akan mengundang teman-teman di bawah yang mau mengajukan mengajukan terima kasih. Silakan ya, di bulan Maria ini, di bulan Rosario ini. Silakan, ada teman-teman di bawah yang mau ingin ucapkan selamat, dibuka oleh moderator ya. Iya, kita akan mencoba naik Bang RK. Silakan kalau mungkin ada yang mau disapa teman-temannya dulu. Aku akan kontrol dulu ya. Sudah ada satu orang yang naik, kita sambut dulu. Selamat malam, shalom. Ada Pastor Jeki Sembiring di sini. Halo. Shalom, selamat malam. Apa kabar? Boy. Selamat malam Bang RK. Luar biasa, puji Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh host bahwa ada permintaan mengucapkan selamat
atas kemenangan ya teman-teman yang diperjuangkan oleh Bang RK. Luar biasa, saya kira ini adalah contoh yang baik, dipaparkan sebuah dialektika, ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa, yang saya percaya sesuai dengan kata Bro RK adalah pimpinan Roh Kudus, bahwa semua dalam kendali dan pertolongan Tuhan. Ya, terima kasih juga untuk Bang Superboy yang terus mengadakan ruangan seperti ini. Ya, tentu saja bukan tentang menang dan kalah, tetapi firman Tuhan diberi, memang dia manusia gitu ya, memang dia datang sebagai manusia gitu kan teman-teman ya. Nah, teman-teman, memang harus manusia dia ya, datang sebagai manusia. Puji Tuhan ya, sekali lagi selamat untuk Bang RK, semakin luar biasa, semakin rendah hati, dan semakin semangat dalam melayani Tuhan. Seorang yang sangat sederhana tapi luar biasa teman-teman ya, bisa mengalahkan dalam hal ini proses dialektika, mengalahkan seseorang yang menjadi panutan bagi banyak orang, tapi seseorang yang sederhana yang Tuhan pakai luar biasa untuk boleh menang secara dialektika. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Begitu. Amin. Terima kasih Bang Superboy. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Jeki Sembiring atas waktunya. Ini adalah salah satu room yang mungkin Bang RK, Pak Jeki entah pernah dengar atau tidak, saya sering rekomendasikan kalau ada yang mau debat ke room saya. Tetapi kalau ada yang mau pengajaran ke room Pak Jeki Sembiring, karena ini bukan tempat pengajaran. Seperti itu. Terima kasih Pak Jeki Sembiring. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Bang. Ya, selamat malam Pak Syair Berdarah. Ya, selamat malam Bang Superboy. Selamat malam Bang. Ya, silakan. Selamat malam. Oke, wow, luar biasa ya. Di sela-sela pelayanan saya menikmati perdebatan tadi. Pertama saya ucapkan selamat buat Bang RK atas kemenangannya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Dan ini teman-teman bisa menjadikan sebuah contoh kerendah hatian dari beliau. Beliau rendah hati, sabar, dan tujuan utama kita bukan untuk mencari kemuliaan kita, tapi nama Yesus ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Selamat Amin. Bang RK. Tetap semangat, tetap beritakan Injil Kerajaan Allah, amanat agung, sukses selalu. Terima kasih Bang RK dan Bang Superboy. Terima kasih banyak Bang Syair. Ya, Bang RK dan teman-teman, Pak Syair juga sementara ada satu tugas di lapangan gitu loh. Kita mendoakan, kalian semua mendoakan semoga apapun amanah dan tugas Pak Syair itu lancar sampai selesai. Kalau aku nggak peduli ya, karena aku nggak punya agama kalian, jadi aku nggak peduli. Yang penting debatnya benar seperti itu. Terima kasih untuk Pak Syair Berdarah. Moderator di bawah tolong diturunkan untuk Pak Syair Berdarah ya. Kita akan terima lagi ya. Mungkin akan langsung 2 atau 3 orang kita naikkan ke atas. Moderator tolong kerja moderator. Silakan diturunkan ya untuk Pak Syair Berdarah. Kita sambut yang ingin mengucapkan selamat berikutnya akan kita naikkan ke atas. Ini dia berikutnya. Bang RK jangan capek, jangan bosan, bersabar sebentar. Ada yang mau naik ucapkan selamat. Teman-teman, kita akan mendengarkan ucapan berikutnya. Ladies and gentlemen, this is your Profesor Metatron. Silakan Prof Meta. Shalom. Shalom. Terima kasih host sudah naikin. Bang RK selamat atas kemenangannya. Ya memang sebelum dialog saya udah tahu ya kalau kapasitas Bang RK kalau udah mengendalikan Muslim itu udah kayak gembala kambing ya Bang ya. Jadi stylenya memang begitu. Akhirnya tadi kacau juga ya, akhirnya dia mengakui. Dan jujur saya bilang kalau host tadi mengatakan si Zuma itu rendah hati, menurut saya agak berbeda ya. Saya anggap kerendah hatian Zuma tadi ya karena memang udah kalah ya, memang harus rendah hati. Kalau sudah kalah songong ya itu kalah 2 kali namanya teman-teman, itu pencitraannya. Tapi saya mendukung apa yang dilakukan oleh Zuma terhadap teman-teman kaum LGTV ya. Contohnya Ratu Entok ya, dia adalah seorang pendukung Ratu Entok sejati, pembela. Ya teman-teman Muslim silakan didukung ya, tapi kita semua yang Kristen mendukung Bang RK dan para apologet Kristen, khususnya juga kepada hostnya. Terima kasih host, karena nggak mudah jadi host seperti ini ya. Saya salut sekali, tetap profesional, tidak bias, dan tetap mencatat apa yang dikemukakan oleh narasumber gitu. Terus yang kedua saya mau sampaikan, tadi
sejujurnya lagi yang kedua, dialog tadi dengan Bang RK itu sudah dari TikTok yang pertama ya, dari menit yang kedua ya. Karena Zuma di situ sudah mengakui tadi tentang baptisan dan kematian Yesus pada saat dia mengucapkan Yesus meminum anggur. Ya. Artinya kalau saya bilang dengan narasi Bang RK sendiri, Zuma sudah mengakui bahwa Yesus itu disalib. Karena Alkitab mencatat Yesus disalib, pada saat disalib itu dia minum anggur. Dan kalau dikatakan dia berubah, semenjak kapan berubah? Kan kalau narasi teman-teman Islam itu digantikan sebelum disalib kan, digantikan oleh muridnya, entah siapa namanya ya, si Fulan gitu. Itu tadi sudah saya lihat sudah dari menit ke 12 kalau nggak salah, menit 12 apa menit 11 tadi saya sudah melihat. Terus izin lagi ya Bang RK ya, ini soalnya saya senang sekali nih Bang RK menang ini. Yang kedua tadi dikatakan salah satu ya buat teman-teman Kristen tadi ada pernyataan Zuma juga yang mengatakan bahwa ada orang yang disebut oleh Yesus itu guguk ya kan, guguk saat ada wanita dari Siro-Venesia yang ingin anaknya disembuhkan karena kesurupan. Yesus mengatakan tidak patut memberikan memberikan roti bagi anjing gitu kan, seolah-olah orang Kristen itu anjing, orang yang percaya Yesus yang bukan orang Israel itu anjing. Nah, saya bilang, artinya Waroka bin Noval itu kan Nasrani, ya nggak teman-teman? Coba baca Sahih Bukhari ayat nomor 3. Yang terakhir, teman-teman, selain tokoh kita ada Bang RK, ada Sair Berdara, ada Pak Lidara, ada siapa lagi? Tadi Zuma juga mengatakan, ini adalah channel edukasi katanya. Ya karena dia udah kalah, makanya saya bilang, teman-teman Islam belajarlah edukasi Islam. Kalau disingkat itu jadi namanya Edis TV. Ya, nonton Edis TV juga selain Bang RK. Itu aja, terima kasih Bang RK. Tuhan Yesus memberkati. Sangat puas sekali saya menontonnya. Salam. Halo. Baik, terima kasih untuk Prof Metatron ya. Terima kasih banyak. Kita secara bergiliran nanti akan ada yang mengucapkan. Mohon maaf mungkin sudah capai berdebat 1 jam lebih dari tadi. Tapi saya minta waktunya sebentar dulu Bang RK ya. Kita sudah simak apa yang dibahas dan dibicarakan oleh Zuma dan apologi Kristen di video tadi. Ya, mereka membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman kekristenan. Nah, saudara dalam Tuhan, ya, sangat luar biasa apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka bahas, ya. Pastinya memberkati kita, ya, memberikan kita pengertian tentang iman Kristen. Nah, saudara dalam Tuhan, setelah menonton dan mendengarkan apa yang mereka narasikan di video tadi, ya, apa yang menjadi tanggapan saudara, silahkan tulis di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu dari apa yang mereka sampaikan, ya, banyak poin-poin yang menguatkan iman kita, ya, yang membuat kita mengerti tentang kuasa Tuhan dan tentang Allahnya Kristen. Sehingga saudaraku dalam Tuhan, saya percaya bahwa iman kita semakin diteguhkan dalam Tuhan Yesus Kristus, terutama penjelasan mereka terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi orang percaya. Ini sangat luar biasa, ya. Dan sekali lagi, apa yang menjadi tanggapan saudara, silahkan muat di kolom komentar ya. Tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Dan jangan lupa tekan tombol like dan juga share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku dalam Tuhan, ya. Satu poin yang mau saya ulas sedikit dari apa yang mereka bicarakan di video tadi, yaitu tentang ketuhanan Yesus Kristus, ya. Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai Juru Selamat, itu sangat tepat sekali saudaraku dalam Tuhan, ya. Sebagaimana
Alkitab menulis bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, ya. Dan tidak ada orang yang bisa membantah hal itu, ya. Yesus berkali-kali membuktikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai yang ilahi, sebagai yang berkuasa. Lalu saudaraku dalam Tuhan, Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Dia mengatakan dia dan Bapa adalah satu, ya, sebagai bukti bahwa derajatnya Yesus sama dengan Allah Bapa di dalam Tritunggal. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentu penjelasan apologi Kristen di video tadi tidak bisa dibantah oleh Juma, dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana Juma pasrah dengan kekalahannya terhadap apologet Kristen. Dukung terus apologet Kristen dengan like dan juga doakan mereka supaya pelayanan mereka diberkati Tuhan, supaya mereka dipakai Tuhan lebih lagi dalam pelayanan mimbar gereja dan juga dalam pelayanan apologet Kristen, khususnya dalam debat-debat lintas agama. Dan di kesempatan juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat memuji memuliakan nama Tuhan. Pastinya hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai hal, entah itu sukacita, entah itu duka cita, tapi apapun yang sedang kita alami saat ini, apapun yang sedang diperhadapkan dengan kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan, mari kita tetap percayakan kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa pertolongan Tuhan senantiasa ada bagi kita, pertolongan Tuhan senantiasa indah bagi kita di waktunya Tuhan. Hal yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, dan kita percayakan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan, dan percaya bahwa di waktunya Tuhan, Tuhan memberikan kita yang terbaik. Saudaraku dalam Tuhan, saya secara pribadi tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video singkat ini ya menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom.